dan Bu Pendeta, saya mau bersaksi bagaimana saya bertemu Tuhan Yesus. Nama saya Mejen. Keadaan saya sakit. Ada satu hari saya ke rumah sakit melihat teman. Tiba-tiba saya pingsan. Setelah saya bangun, roh bunting anak masuk ke badan saya. Roh itu malam berkata, dia diperkosa orang sampai hamil. Roh itu minta orang perkosanya mau bertanggung jawab. Malah orang itu tidak mau menanggung jawab, malah dibunuh dia. Tubuhnya dipotong-potong, masuk di koper, buang dia di ke laut. Loh setan itu yang sampaikan saya. Dia bicara waktu malam, dia pasti ganggu, bicara sama saya. Begitu-gitu saya matinya, begitu-gitu saya kosa orang, tidak berani. Dia di roh setan itu tidak boleh saya tidur. Asal malam dia berganggu. Tempat tidurnya digoncang seperti gempa bumi. Setiap malam setan-setan nggak ada kepala, nggak ada kaki, nggak ada. Ayo kejar sini, kejar sana, sampai saya macam mana saya pun nggak tahu lah hidupnya. Tiap malam diganggu sama setan-setan, sama roh jahat ini. Setiap menderita, sangat-sangat menderita bertahun-tahun. Di rumah saya banyak dewa-dewi. 1 dewa Kuan Im, 2 dewa Sakamuni, 3 dewa Julaihut. Dan di badan saya ada mempunyai 2 agama. 1 Laubu, 2 dewa Jepang. Setiap hari saya membaca sutra 1 hari 3 kali pun roh bunting anak tidak bisa keluar dari badan saya. Sangat menderita, setiap malam diganggu, nggak boleh tidur, diganggu, ditarik sini, narik sana. Aduh, bukan main. Apapun dicari, dukun-dukun mana yang bisa keluarkan roh itu, mana mencari hari-hari gitu. Ayo, benar-benar saya udah gila bisa. Hari datang, ada 1 hari datang dewa tanah memanggil saya, nak, dengar baik-baik, di bumi ini tak ada orang punya mampu keluarkan roh bunting anak, keluarkan dari badanmu. Cepat ke gereja, temui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru punya mampu keluarkan roh jahat itu dari badan saya. Saya bukannya tak percaya, karena di rumah telah banyak dewa-dewi dan sudah mempunyai 2 agama. Dan di sekitar orang dekat saya semuanya bilang saya sudah gila, ketawa. Bila saya telah gila, bagaimana saya berani ke gereja lagi? Begitulah setiap malam diganggu. Di setan itu benar-benar entah macam mana, saya nggak ada pikir lah, sampai nggak bisa napas, tiap malam diganggu gitu, menderita sangat. Tak lama lagi datang lagi dia memanggil saya, nak juga
Saya ini adalah dewa langit. Kenapa you begitu bandel? Cepat ke gereja, temu Tuhan Yesus. Di bumi hanya Tuhan Yesus yang punya kekuatan keluarkan roh jahat itu di badanmu. Bagaimanapun saya tak berani ke gereja. Begitu tiap malam diganggu, nggak bisa buat apa-apa, tiap hari diganggu, sangat menderita. Jadi ada Tuhan Yesus benar-benar sayang umatnya. Akhirnya salib yang datang. Begitu sinar salib terang sekali, dia bersinar-sinar di badan saya. Saya berjerit-jerit, ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan. Gak berani lagi saya akan keluar dari badan orang ini. Saya begitu hebat Tuhan Yesus mensayangi umatnya. Walau kita bukan anak Tuhan Yesus, masih ada dua agama Buddha lagi. Tuhan pun begitu sayang umatnya, akan mengeluarkan roh jahat itu di diri kita. Setelah cahaya Tuhan Yesus, salib begitu terang. Setelah disinar salib, saya dapat tidur dan tidak bisa melihat setan-setan lagi. Benar-benar ajaib Tuhan Yesus. Saya sangat sekarang diri saya hanya ada Tuhan Yesus. Dewa-dewinya semuanya saya sudah kembalikan vihara. Kalau Buddha Jepang, saya pun kembali ke Ibu Lisa. Saya mempunyai penyakit kanker rahim. Kalau serang datang, ampun sakitnya, mengguling-guling di lantai. Hanya lambut tidak sakit. Kalau penyakit jantung serang datang, satu badan semua air, kok basah konyol, lambut pun basah. Saya tak pernah ke dokter manapun. Dokter saya adalah Tuhan Yesus. Hanya berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosa saya, pulihkanlah saya. Asal dia serang datang air semua, kita berdoa, airnya sudah hilang semua. Itu ajaib Tuhan. Saya hidup sampai hari ini semua kekuatan Tuhan Yesus. Saya sekarang udah 68 tahun. Benar-benar keajaiban Tuhan Yesus. Terima kasih kebanyak-banyak Tuhan. Tuhan Yesus ada juru selamat kita. Percayalah Tuhan Yesus. Kau usah beli apa, hanya berdoa. Aduh, kalau di dulu mau beli ini, mau beli itu, yang ada uang. Macam mana saya nih hidupnya? Aduh, benar-benar ini saya ini orang nggak mampu loh. Tuhan Yesus tahu, dia sayang kali umatnya. Dia datang menolong sampai bersinar-sinar salib mendatang. Salib, nampak salibnya besar cahayanya, benar-benar besar terang. Setelah dah sinar salib, wah, udah bebas, udah bisa tenang tidur, nggak ada setan yang mengganggu lagi. Begitulah kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih sebesar-besarnya Tuhan Yesus selamatkan kita. Kok sambung. Dan saya minta seluruh PT asuransi perhatikan atas nama Mijen, lahir di tahun 1956.
tanggal 16 bulan 7 tidak ada masuk asuransi PT manapun. Alamat saya Jalan Besi, Gang Damai 1, nomor 32 2P. Alamat Jalan Bintang Terang, Dusun 15, nomor 147, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. PT apapun tidak masuk. Saya ini ada anak Tuhan Yesus, tidak boleh berbohong. Saya punya penyakit jantung dan kanker. Saya hidup sampai 68 tahun. Ini semua ajaib Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus semua bisa. Segalanya persoalan tuntas karena Roh Tuhan Yesus bisa masuk ke orang yang bersaksi. Semua persoalan bisa terlengkap. Mata Tuhan Yesus ada di bumi. Asal kita berani buat sebab akibat sudah ada diri kita. Hanya tunggu waktunya. Ingat firman Tuhan, bertobat. Kenapa saya berani berkata mata Tuhan ada di bumi. Di siang hari jam 11 di pohon bambu bisa keluar ular tak ada ekornya. Dia mau catok anak saya. Tuhan Yesus sudah sedia merekatnya melawan ular itu. Anak saya selamat. Ini ajaib dari Tuhan Yesus. Semua Tuhan bisa merengkapi. Asal kita berani buat dosa, dosanya udah ada di dalam diri kita, nggak bisa lari. Cuma tinggal waktu yang berjalan. Tuhan, ampunilah dosa kita. Berikanlah firman yang kuat bagi kita orang jahat. Tuhan, nah benar-benar ada juru selamat kita. Percayalah Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus menyayangi umatnya. Percayalah Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan ada juru selamat kita. Dan saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya sekarang ke Presiden kita Jokowi. Benar-benar baik, benar-benar sayang umatnya, mensayangi orang miskin. Di rumah kita dulu ada bapak kita ada anak 9, tapi rumah bapak kita kan di kecil, kita hanya orang miskin, sangat menderita. Bapak ibu makan tiap hari makan daun ubi, makan tahu, makan kol, itu mencicil uangnya untuk beli rumah kecil. Akhirnya ibu meninggal, abang kita berjual rumah itu. Jadi macam mana bapak nggak pernah tempat tinggal loh, tinggal di Pantai Jembo. Untung Pantai Jembo mau menerima, bukan main loh, sedih. Sekarang Bapak Yoku yang benar bisa, kok ada anak berapa harus berapa yang teken baru bisa jual rumah itu. Kok di zaman dahulu enggak, asal mau jual bisa jual. Enggak ada orang anaknya ada 9, enggak ada yang teken 4 pun bisa ada jual. Macam mana Tuhan? Kasihan kita orang miskin, satu rumah enggak ada banyak rumah. Orang kaya kan banyak rumah, bisa pindah sini pindah sana. Kita orang miskin nggak bisa, hanya satu rumah aja pun diambil sama orang. Begitulah keadaan. Saya betul-betul terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih Bapak Jokowi yang baik, supaya seluruh umat yang miskin nggak bisa hilang ke rumah. Dan kita kan memiarakan anak, bukannya anak semua baik Pak. Jadi ada yang baik, ada yang enggak.
Nah, kalau Bapak Presiden Jokowi punya undang-undang baik, jadi nggak bisa jual, masih punya rumah orang miskin bisa tinggal untuk orang tuanya. Di zaman dahulu, Bapak kita nggak punya rumah tinggal, diambil sama orang, dijual sama abang kita. Benar-benar menderita. Begitulah keadaannya. Bapak Jokowi pasti orang yang selalu firmankan Tuhan, Tuhan kasih dia, Tuhan berikan keselamatannya sampai anak cucu-cucunya semua selamat. Betul-betul Tuhan menyayang Bapak Jokowi, ada yang presiden yang baik bagi seluruh umat. Semua tidak bisa menghilangkan rumahnya. Kalau enggak semua banyak, enggak ada teken anaknya, semua bisa dijual. Sejak Bapak Presiden jadi presiden, undang-undangnya benar-benar baik, bisa menyelamatkan orang miskin punya rumah, nggak bisa dijual, nggak bisa diambil orang yang berkuasa. Benar-benar terima kasih sebesar-besarnya. Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak Jokowi dan anak cucunya semua dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih sebesar-besarnya Tuhan Yesus. Semua kebaikan Tuhan. Amin. Dah.